Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku host di acara yang akan saya pandu hari ini, yaitu podcast santai bersama Fauzan. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tentang suatu isu yang mungkin sangat di publik ini harus kita perhatikan lah, karena tanpa adanya aspek ini mungkin para generasi-generasi muda yang akan datang di era-era yang akan datang selanjutnya, apalagi nanti generasi emas di 2045 tidak akan terbangun dengan adanya ini. Tema kali ini yang akan dibahas yaitu tentang pendidikan, lebih spesifiknya tentang pengimplementasian bagaimana digitalisasi dengan pendidikan disatukan. Dan kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber hebat sekaligus para guru-guru hebat di SDN Dua Langansari. Di sebelah kiri saya ada Ibu Rostini dan Bapak Rizal Taufik. Nah, baik. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Biasa aja. Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai langsung ke tema yang akan kita bahas, di sini saya akan sedikit intermezzo. Kita akan berkenalan dulu, introduce dulu santai dari Bapak dan juga Ibu. Kita mulai dari Bapak dulu, Ibu dulu. Ya, Bapak dulu. Enggak, ladies first. Oke. Nama saya Rizal Taufik. Mungkin kalau di sekolah lebih dikenal dengan Pak Opik kali ya. Kalau Pak Rizal mungkin terasa asing untuk anak-anak di SD kita. Saya di sini mungkin ada di tahun 2010 dan mungkin ini tahun ke-14. Ya. 14 lebih. Alhamdulillah bisa mengabdi di sekolah yang dulu pernah saya sekolah di sini juga sih. Walaupun cuma sebentar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali berbakti gitulah ya di sekolah tercinta kita ini. Dan di sini Pak Opik berstatus sebagai apa? Alhamdulillah masih honorer. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih honorer. Mungkin bentar lagi Bu ya kita akan tes. Mohon doanya dari semuanya. Amin. Untuk para pejuang P3K tahap 1 dan tahap 2 semoga lancar. Amin. Bapak di sini kan udah 14 tahun. Iya. Di sini berarti sebagai guru. Sebelumnya, ya kalau sekarang saya alhamdulillah udah mungkin tahun kedua ini mengajar seni budaya dan prakarya ya. Kalau mungkin kalau di sekolah-sekolah lain pendidikan seni gitu lah ya. Seni. Jadi di sini kebetulan di kurikulum Merdeka ini saya ngambilnya 2 untuk di sekolah ini. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang lain cuma 1 Bu ya. Kebanyakan cuma di seni rupa. Karena di kurikulum Merdeka ini kita bebas menentukan pelajaran apa yang mau diambil sesuai dengan kemampuan mungkin ya. Kebetulan saya di sini mengambil 2, seni rupa dan seni musik, khusus untuk kelas atas, mungkin kelas 4, 5 dan 6 ya. Karena untuk kelas bawah sendiri mungkin sama guru-guru yang lain ya, guru-guru yang langsung guru kelasnya sama masing-masing. Karena memang tujuan awalnya saya untuk mencari anak-anak yang betul yang punya talenta khususnya di bidang seni yang mungkin saya ajarkan, ada di seni musik, seni rupa, dan satu lagi di kaligrafi. Terima kasih. Sekarang ke Ibu Eros. Panggilannya Ibu Eros ya. Perkenalan dulu Ibu. Nama saya Rostini ya. Saya udah mengabdi di sini dari tahun 2012. Wah, lebih lama berarti. Enggak. Ini lebih senior Pak Opik berarti ya. Ya nggak langsung jadi guru ya. Pada awalnya dari tahun 2012 sampai 2018 saya itu di pramukelas Ibu itu. Ya, pramukelas. Nah, alhamdulillah udah 5 tahun. Ya, jadi guru kelas. Guru kelas 1 ya. Dua narasumber kali ini berarti ada dari guru kelas, khususnya guru kelas 1 sama guru seni budaya yang megang kelas atas 4, 5 sama 6. Betul ya? Betul. Iya. Kita langsung aja ke tema utama pembahasan kita, yaitu tentang digitalisasi, pengimplementasian digitalisasi kepada siswa SD. Yang pastinya untuk menjadi tantangan tersendiri ya bagi para guru, karena
yang namanya guru tuh harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, betul kan? Iya. Dan apalagi di era-era sekarang ini ada yang namanya era digital atau era teknologi. Di era teknologi ini para siswa pun mau tidak mau harus ikut atau mengetahui lah setidaknya. Nah, bagaimana dari para guru-guru di sini, khususnya Pak Opi beserta Ibu Ros, dalam mengimplementasikan si digital ini terhadap cara belajar atau bagaimana diterapkan kepada para siswa. Dimulai dulu dari Pak Opi dulu. Oke, jadi untuk saya pribadi mungkin memang sangat diterapkan. Karena kebetulan di sekolah kita ini memang fasilitasnya ada, walaupun tidak banyak kok ya, kita saling bergantian kadang. Jadi ada beberapa media yang bisa kita pergunakan alat bantunya. Dan memang di panduan belajar pun harusnya ada itu. Karena di era zaman sekarang anak tidak seperti angkatan kita loh. Kalau angkatan kita itu kita hanya menyimak dari guru aja udah cukup. Kalau sekarang media sudah terbuka, banyak pula informasi yang didapat. Kalau kita dulu mungkin nyari-nyari di koran atau majalah. Kalau sekarang kan udah lain lagi. Makanya di era sekarang ya ada kesempatan yang lebih bagus sebenarnya untuk menyampaikan informasi kepada anak didik kita tentang pelajaran gitu kan. Mungkin kalau saya sendiri sih kalau di kelas pasti membawa perangkat infocus ataupun laptop itu untuk tayangan-tayangan tertentu. Karena untuk anak zaman sekarang yang saya rasakan beda dengan anak-anak yang dulu waktu saya mungkin jadi seorang pelajar. Saya mungkin ya. Iya. Kalau dulu walaupun minim, ini yang harus digarisbawahi sebetulnya ya. Mohon maaf, mungkin tidak semua. Cuman memang kita ditekankan Bu ya, kalau sekarang itu terutama untuk adab itu. Baik. Walaupun di era modern digitalisasi, nah adab ini tentu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Ya. Karena walaupun pintar kalau adabnya minim, untuk apa? Ya, sangat setuju banget. Gitu. Apalagi sekarang di media bebas terbuka, kita di sekolah ketat, tapi kalau di rumah tanpa bantuan orang tua, nah ini untuk para orang tua ya harusnya Ada memantau, alasan tambahan lah ya. Iya, menggunakan HP kan anak-anak sekarang media-media di platformnya segitu banyaknya, punya akun masing-masing. Dalam tanda kutip itu untuk pendidikan itu malah minim gitu, hanya untuk fashion atau gaya hidup mereka. Gitu. Nah untuk pelajaran sendiri, media itu tidak dipergunakan dengan maksimal kayak gitu. Jadi untuk kita para guru tugasnya selain mengajar tentu mendidik. Walaupun sekarang tanda kutip tahu sendiri lah kita mendidik seperti apa itu agak sangat ketat lah. Berbeda dengan zaman saya itu ketemu dengan guru itu kita nggak pernah salam Bu ya. Tertunduk malu aja udah. Saking segan mungkin bukan takut. Tapi anak sekarang tiap ketemu itu salam. Tapi kalau di kelas ya masya Allah, alhamdulillah gitu. Namanya juga si anak-anak. Dan memang pengaruh media atau digitalisasi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi mohon nanti bimbingan orang tua khususnya itu fokuskan lagi ke anaknya. Jangan hanya di sekolah anak yang cuma belajar sekitar 6-7 jam. Lantas di rumah kembali seperti semula. Maksudnya memain HP secara bebas, mengaksesnya pun bebas. Karena kadang yang namanya smartphone itu kan telepon pintar. Itu lebih pintar smartphone-nya ketimbang anaknya atau orang tuanya. Harusnya kan ada fitur bimbingan orang tua, kan kontrol orang tua ada. Harusnya orang tua itu bisa sikap menyikapi dengan cara mengontrol anaknya. Apa aja yang boleh diperbolehkan di download, platform apa aja yang boleh dia ikuti. Nah harusnya seperti itu. Jadi jangan waktu kita di kelas mengajar sedemikian, tapi pas ke rumah malah dibebaskan. Jadi tolong orang tua juga di sini berperan aktif. Sisanya di sekolah, anak-anak di rumah mohon dibimbing lagi, terutama untuk adab. Karena tidak sedikit, mungkin ya saya juga mengalami anak-anak sekarang kayak gimana terhadap guru. Tapi kalau di sini alhamdulillah, walaupun secara perlahan Bu ya, kita alhamdulillah anak-anak dengan cara mengajar kita kadang di kelas pun kita nggak bisa menerapkan metode ini karena memang kondisi murid di kelasnya pun berbeda. Jadi kita menggunakan metode lain supaya anak mau mengikuti pelajaran. Nah salah satunya
alhamdulillahnya sekarang era digitalisasi sangat membantu sekali. Yes. Oke. Nah, yang harus digarisbawahi tadi mungkin peran orang tua di rumah, tolong seperti itu. Jadi ketika kita menerangkan, kita mengasihkan satu tayangan yang mudah diakses itu kan, anak-anak bisa lebih semangat lagi. Apalagi sekarang di sela-sela pelajaran, kalau dulu kita nggak ada tepuk tangan, Bu ya, belajar ya belajar. Sekarang ada ice breaking. Oh iya ya, sekarang udah banyak apa istilah-istilah baru lah ya di pelajaran. Seperti gitu. Memang karena mungkin implementasi dari kurikulum Merdeka juga sebetulnya. Positif negatifnya ada. Cuman positifnya di sana, negatifnya yang konon pembebanan administrasi terhadap guru. Nah, seperti itulah mungkin ya. Terus untuk beberapa pekerjaan pun, yang terakhir yang terbaru kita membuat KTA PGRI online, Bu ya. Nah, itu juga pakai digitalisasi sekarang. Oh iya. Kalau dulu kebetulan saya pribadi di tahun 2012 saya keliling satu Parabongkaler tuh, Mas. Buat motretin guru-guru. Iya. Nanti dibuatkan kartunya. Iya. Kalau sekarang, nah ini fungsi teknologi. Kita cuma bisa di lokal masing-masing, tinggal diupload KTP sama data pribadi kita, nah, langsung bisa itu mungkin ya, kita sangat kemudahannya di sana. Kemudahannya di sana. Cuma harus bijak menyikapi mungkinnya baik untuk para guru ataupun orang tua dan anak-anak. Karena mungkin kalau di SD tidak semua anak diperbolehkan membawa handphone. Iya. Karena mungkin memang masih anak-anak. Ya, anak-anak. Dan emang sih yang saya alami pun waktu SMP sih. Waktu SMP kan mulai era-era BlackBerry, terus Android udah mulai masuk. Nah itu pun kan waktu SMP masih ada pengetatan lah terkait pembawaan HP. Karena betul. Memang di saat itu, walaupun saat itu untuk penyebar luasan informasi gak semasif sekarang, ya tetap aja ada ketegasan di sana. Cuman yang dilihat sekarang tuh tidak hanya dari siswanya, tapi tidak hanya dari siswa dan guru, tapi orang tua pun seharusnya kan ada peran aktif. Apalagi di sekolah kan anak-anak tuh cuma 6 jam. Iya. Satu hari itu kan 24 jam. Nih, sementara di sekolah 6 jam, berarti sisanya 18 jam kan ada di rumah, yang pasti berarti harus lebih dekat sama orang tua, dan di sana orang tua juga harus ada peran khusus. Betul. Kebetulan kalau di tugas-tugas saya itu kebanyakan mungkin kita, Bu ya, di sini itu kebanyakan mengedepankan etika dulu. Jadi sebelum pembelajaran etika dulu, ada kesepakatan kelas segala macam. Nah, kita pergunakan itu semaksimal mungkin. Terus sebelum kita menayangkan tayangan untuk pembelajaran, nah kita kasih tahu dulu. Nah, ini untuk ini, nanti kita bahas, menonton, nah, kita bahas satu poin, ada yang mungkin, cuman untuk yang sekarang, mungkin anak-anak itu ada pemahaman lain tentang bertanya. Kalau dulu kita bertanya itu untuk mencari informasi, berebut. Kalau sekarang ada yang ditanyakan, kebanyakan anak diam, khususnya untuk kelas atas. Pada itu kan satu sesi yang sangat penting sebetulnya. Tapi memang ada beberapa yang anak masih antusias untuk bertanya. Tidak semuanya juga. Yang mungkin itu karena mungkin tadi bimbingan orang tua di rumah. Nah itu mungkin dari cara ketegasannya. Kadang kan sekarang tuh banyak istilah-istilah aneh lah ya. Ada broken home. Nah iya. Ada apa namanya tuh? Apalah itulah ya. Ya, yang kadang anak-anak lebih tahu ketimbang kita. Kadang penggunaan maaf di beberapa kelas yang pernah saya ajar, ada penggunaan kata-kata kalimat anak-anak yang memang harusnya nggak ada. Ketika kaget misalkan, nit gitu kan. Saya kasih tahu, kamu tahu nggak itu artinya? Kamu dapat dari mana? Dari media, dari tontonan. Betul. Dan sekarang pun ketika ada survei, ada di situ ketika anak punya minat untuk cita-cita menjadi apa, salah satunya ada menjadi YouTuber, segala macam, ada gamers, malah seperti itu. Ya mungkin peran aktif selain jadi guru di sekolah, betul Bu, peran aktif orang tua, itu kan di rumah seperti harusnya lebih ketat lagi. Ya seperti itu. Ya banyak kan sekarang sebenarnya di era digital ini peluang untuk mendapatkan pekerjaan lah ya, atau kesempatan di masa depan tuh ada peluangnya, cuman balik lagi itu pemanfaatannya bagaimana. Karena ya kayak tadi kan walaupun memang mungkin secara logikal anak-anak ya bermain game menjadi profesi lah, ada peluang di sana, tapi kan untuk masa sekarang untuk masa sekarang, tapi kan yang tidak dipikirkan oleh anak-anak tuh setelah misalkan dia terjun di dunia game, apakah dia profesional di sana kah?
terus secara etikanya, karena ya sebagai kita yang mungkin secara pengalaman sudah lebih, etika mau dimanapun nomor satu. Betul. Daripada skill, karena ya balik lagi, kalau namanya skill ketika udah ditempatkan di satu ruangan atau misalkan di satu lingkungan, ya pasti kita akan menyesuaikan. Tapi kalau etikanya sudah jelek dari sebelumnya, itulah tugas berat kita sebagai pendidik di masa modern sekarang. Mungkin itu media mudah, hanya untuk menyesuaikan ke anaknya mungkin perlu bantuan lebih dari orang tua gitu. Seperti itu kita tekankan aja lah pada orang tua khususnya. Betul, dimohon untuk lebih memperhatikan lagi anaknya, karena ya itu tayangan yang ditonton oleh anak-anak itu, apalagi anak-anak kan otaknya masih kosong, terus secara pengetahuan belum luas. Mereka kan ketika melihat tontonan ya pasti yang akan nempel dari tontonan itu, yang pastinya bakal diimplementasikan juga ke kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu Eros, gimana cara Ibu untuk mengimplementasikan di kelas 1? Walaupun memang secara ya bakalan sulit lah ya di kelas 1. Iya benar. Itu ya digitalisasi dalam pendidikan itu memang benar yang dikatakan kata Pak Upik itu sangat menunjang, mempermudah. Tapi ya untuk kelas 1 mungkin belum bisa diterapkan. Ya itu juga sesekali ada tugas yang ada sekarang kan ada di YouTube gitu ya, itu pun dengan bimbingan orang tua. Tentunya anak-anak belum mengerti, meskipun saya yakin anak-anak itu lebih pintar. Iya, ya. Umur 2 tahun aja udah pintar, tapi kalau untuk pelajaran kayaknya gak tertarik gitu. Lebih tertariknya main game gitu. YouTube juga ada, tahu ya anak-anak channel ini yang Ibu juga nggak tahu itu, tapi anak-anak udah tahu. Betul. Coba kalau dipakai belajar gimana? Gak suka Ibu, gak suka. alasan ya. Digitalisasi memang bagus ya, kemajuan teknologi untuk kemajuan pendidikan, tapi ada sisi positif dan ada negatifnya juga yang tadi dikatakan. Ya jadi tantangan tersendiri lah ya mungkin buat kelas 1, walaupun memang secara pengimplementasian bakalan lebih sulit daripada yang lebih di kelas atas lah ya, karena secara pengetahuan mungkin ya hal-hal basicnya kayak menulis, membacanya kan sudah tahu. Lebih ke fokus itu. Iya, untuk dasar di kelas 1, 2 kan masih ya membaca, nulis, terus mendengarkan kayak gitu ya. Kalau kelas 1 masih fokusnya belajar menghafal huruf, agar bisa baca itu ya, terus menulis juga. Iya betul, karena waktu kemarin kita COVID ya, sampai kalau baca berita loh, ada sampai SMA itu nggak bisa baca. Betul, ya sempat baca juga. Iya, itu kan aneh gitu. Ya meskipun waktu COVID itu pembelajaran tetap berjalan. Tapi kan tidak semua orang tua itu bisa mampu gitu ya. Iya benar. Ada tugas di grup gitu kan, tidak semua punya handphone juga. Terus kuotanya dari mana? Gitu. Adapun handphone kuota ada, bisa nggak membimbing anaknya? Itu. Ya, gitu. Wah, PR banget ya digitalisasi ini. Nah, iya, tentu. Jangankan untuk kita yang di sekolah dasar, SMP dan SMA pun, itu tetap aja orang tua pokoknya itu harus ikut berperan aktif. Betul. Kalau bisa ya itu kan ada fitur keluarga kan, kontrol family itu kan, family link itu kan bisa digunakan sebetulnya. Jadi orang tua, saya sendiri pun kan punya anak SD yang kelas 6. Itu saya kasih handphone paling dalam 1 minggu itu sekali. Ya. Terserah mau teman-temannya bilang nggak bisa main game atau apa, tapi walaupun sekalipun ternyata ya karena mungkin anak untuk sekarang itu menangkap permainan itu lebih cepat ketimbang pelajaran. Makanya kadang kita pun di kelas belajar sambil bermain. Nah itu agak ampuh juga tuh. Agak ampuh. Jadi kita siapkan dulu sebelum besok pembelajaran. Misalkan besok pembelajaran seni musik untuk mengenal notasi. Nah kita siapkan dulu gamenya seperti apa supaya anak-anak tertarik dulu. Gitu. Untuk seni pun nggak bisa dianggap remeh lah ya. Iya tentu. Pastilah. Kemarin aja kelas 4, 5, 6 itu kembali lagi ke dasar. Mereka membuat garis, lingkaran segala macam seperti itu.
PR juga ya, Bro. Ya padahal kalau orang tuanya ketika kita di grup belajar di grup WA gitu kan ya, ada pembelajaran seperti ini, jarang sekali orang tua yang bertanya, Pak boleh minta linknya atau boleh minta buku, ada buku digital nggak gitu kan, nggak ada itu. Padahal zaman ya tadi digitalisasi, iya masyarakat kitanya udah siap apa belum? Iya. Kembali lagi itu mempermudah ya Pak. Harusnya mempermudah. Itu lebih mempermudah. Tapi nyatanya ya kalau orang tuanya tidak berperan aktif, contoh tadi yang tadi pagi aja yang masih hangat ini. Dari sekian orang tua yang saya beri nilai, ada beberapa yang nilainya kosong, artinya memang tidak mengerjakan tugas. Itu cuma satu yang kosong. Ada yang datang menanyakan kenapa anak saya nilainya sampai kosong. Saya jelaskan. Itu Pak, saya cek bukunya lengkap loh Pak. Iya. Mungkin anak lupa untuk mengumpulkan. Seperti itu. Cuman satu orang. Itu yang baru kosong nilainya satu. Ini yang kosong nilainya semua pada kemana? Iya. Berarti dalam artian orang tua di sini maaf. Mungkin beberapa memperhatikan, beberapa ya udahlah. Yang penting anak bisa sekolah, bisa baca. Mungkin orang tua sekarang juga disibukkan dengan untuk sehari-hari bekerja ya untuk nafkah juga. Memperhatikan, tapi waktunya juga. Membagi dengan anaknya. Betul gitu. Jadi gimana ya? Ya memang di zaman modern ya mungkin seperti ini kejadiannya. Mungkin kita para guru Bu ya, khususnya apalagi yang kelas 1, semua baik di SD, SMP, SMA ataupun perkuliahan, mungkin orang tua tetap sangat tetap harus mengontrol. Harus ada tetap kerjasama. Ya betul, itu penting sekali. Jadi jangan akan di SD, di yang lain pun, apalagi anak-anak masa pubertas itu. Media itu harus hati-hati loh. Ya, itu bahaya. Banyak kasus-kasus sekarang kan aneh-aneh. Nggak ada waktu kita SD kasus-kasus yang aneh. Nggak ada itu. Kalau sekarang coba aja kasusnya seperti apa. Banyak lah di internet pun. Aduh, apalagi di Garut sekarang belakangan ini ada dengar kasus pembuangan. Itu anak bayi, ya Allah. Bahaya banget sih. Itu ya efek dari, mungkin bisa jadi efek dari digital ini yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal kalau untuk belajar Bu ya, kita pengen cari perkalian, tinggal ketik perkalian, nanti di Google kan ada mencarikan. Cuman ya mungkin anak tidak tertarik. Makanya tugas kita mungkin cari pembelajaran yang lebih menarik untuk anak. Saya mengajar di kelas 4 tidak bisa. Kelas 4A seperti ini. Kelas 4B itu nggak bakal sama. Beda lagi metode yang digunakan. Beda karakter anak. Itu juga. Apalagi kelas 6 yang sudah masa puber itu. Kelas ini saya memperlakukannya seperti ini. Untuk kelas B-nya memperlakukan seperti ini. Pak, kenapa kok beda? Ya karena kalian pun berbeda. Iya. Nggak bisa. Tidak bisa disamakan. Tidak disamakan. Kenapa di sana tampilannya seperti kemarin? Kenapa di kelas A lagunya ini, di kelas B lagunya ini, tampilannya yang ini? Kok beda, Pak? Ya iya, memang berbeda. Dan saya pun untuk sekarang supaya orang tua lebih akrab dengan anak-anak, tidak lebih akrab dengan gadgetnya itu, tugas saya itu mungkin agak sedikit unik. Dari pembelajaran kita ambil tugas misalkan coba tanya ke orang tuamu masa kecil kamu seperti apa, seperti itu, supaya komunikasi terjalin. Pak, aku diurusnya nggak sama ibu, sama nenek nggak apa-apa, berarti nenek kakek kalian yang bisa kalian tanya. Mungkin itu dari salah satu materi lagu ya, saya suka diambil gitu. Atau untuk kalau yang kelas A seperti itu, kelas B lagunya lain lagi. Tugasnya seperti ini, nanti pulang ke rumah coba tanya ke ibu bapakmu yang pulang kerja, tanya, Mah, Pak, capek nggak? Boleh aku pijitin nggak? Seperti itu. Supaya mereka bisa terjalin dengan komunikasi yang baik. Orang tua pun mungkin akan lebih memperhatikan anaknya. Coba anak, lihat bukunya. Ada tugas apa untuk besok? Bisa membantu untuk menyiapkan seperti itu. Nah, kitanya juga mungkin para guru lebih memutar lagi pembelajaran yang digunakan seperti apa. Harus kerja keras. Apalagi kita kan sekolah dasar ya, primary school gitu kan, awal-awal sebelum mereka ke sana, kalau bekal dari SD-nya minim, betul. Mau seperti apa ke sananya. Jangan sampai kejadian SMA lulus baca tidak bisa. Bahaya, era digital loh. Berarti yang salah digital apa? Personalnya. Ya, itu orangnya loh. SDM-nya mungkin. Memang Indonesia plus 62 Kalau secara hiburan oke lah, mereka cepat. Nah mungkin kita juga mengajar mungkin lebih mendekatkan, cari apa yang anak suka tapi pembelajaran bisa masuk. Seperti itu. Daging banget ini isinya ya, buat para penonton yang ada di rumah atau yang sedang menyantai, terkait
digitalisasi di era pendidikan. Berarti poinnya itu yang bisa kita tangkap dan bisa kita menjadi perhatian, yaitu orang tua. Ini orang tua ini penting banget nih. Walaupun emang secara era digital tuh kan masa depan lah, modern, teknologi, bla 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 bla. Tapi kan teknologi itu tidak semerta-merta bisa jalan sendiri. Ada yang menggunakan. Ada yang menggunakan, siapa orangnya? Yang pasti orang itu harus bisa mengendalikan atau mengkontrol supaya era digital ini bisa bermanfaat dengan baik. Betul. Ya. Harus bisa memanfaatkannya. Iya. Sangat betul sekali Boros. Dan terakhir untuk sedikit tips mungkinnya untuk para orang tua, ada salah satu fitur yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Opik dan juga Ibu Ros, yaitu Family Link. Nah, Family Link ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google untuk mengkontrol anak-anak bapak atau ibu yang ada di rumah, bagaimana sang anak untuk lebih terjaring lagi konten-konten yang mungkin akan berseliweran, baik itu dari penginstalan aplikasi. Betul. Atau mungkin konten-konten yang lewat mungkin dari sosial media, utamanya dari YouTube Short. YouTube Short biasanya anak-anak kan YouTube Short ya. YouTube Short yang 2 menit, 1 menit di scroll, 2 menit 1 menit di scroll. Nah, itu bisa lebih disaring lagi dengan fitur aplikasi itu, yaitu Family Link atau kontrol orang. Seperti itu mungkin teman-teman semuanya, waktu sudah tak terasa, kita setengah jam ngobrol. Sangat panjang sekali dan ini isinya daging semua. Sekali lagi untuk Ibu Ros dan Pak Opik selaku guru di SDN 4 Langensari itu mas sekolah ini dong. Selaku guru di SDN 2 Langensari yang sudah bersedia sebagai narasumber di acara Ngobrol Santai bareng Fauzan ini. Semoga isi-isi dan juga obrolan kita bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita closing saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, gak bisa maksimal.